Shalom Jemaat Kristus Alpha Omega yang dikasih oleh Tuhan, saya Lea Foni. Saya menyekolahkan anak saya Anya dan Sydney di Daniel Creative School karena saya tahu persis bahwa visi misi dari gereja kita adalah mendidik serupa dengan Kristus, di mana saya yakin bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, di mana anak-anak saya bisa bertumbuh, berkembang serupa Kristus dimulai dari hidup takut akan Tuhan yang akan diajarkan selalu di sekolah mereka. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyekolahkan putra-putrinya di DCS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa sore hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Mari sebelum kita ibadah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan, hari yang penuh berkat dan anugerah, hari yang indah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau semua karena berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang kami naik semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, 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 amin.
Haleluya. Mau lebih lagi tinggikan Tuhan. Amin. Dia sungguh Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang berkuasa. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Raja yang bertahta dalam hidup kami. Dan kami menaruhkan seluruh hidup kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja.
Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu ada di dalam Engkau, Yesus. Oh, Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu perlu Engkau didik. Karena kami tahu kami adalah Tuhan, manusia yang sudah dulunya jatuh dalam dosa. Biar penanganan-Mu kami ikuti, kami sadari betapa banyak kelemahan kami. Tolonglah Bapak, beri kami hati yang mau dididik seperti anak Tuhan. Karena itu bicaralah Tuhan, supaya kami jangan dipengaruhi oleh kebobrokan kami, dosa yang inherent dalam diri kami yang sudah Engkau bayar dengan darah-Mu yang kudus, supaya itu tidak menguasai lagi, tapi kami merdeka, kami berkemenangan. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Kita akan belajar lagi bahayanya rasa tidak puas. Hampir setiap orang pernah pasti merasa tidak puas. Dan itu oleh karena manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Dosa tidak puas. Adam dan Hawa tidak puas sebagai ciptaan. Karena dia ditipu oleh iblis bahwa kalau dia makan buah pengetahuan itu, baik dan jahat, dia akan menjadi seperti Allah. Nah, rasa tidak puas itulah yang terus berkembang. Jadi dosa tidak puas ini bahaya sekali. Nah, sekarang kita akan melihat subtema yang kedua ini, yaitu mengenai orientasi kehidupan atau kenikmatan. Banyak orang terjebak rasa tidak puas karena orientasinya salah untuk hidup. Ya, padahal manusia itu mesti menyadari bahwa dia ini sedang digarap, hendak dipulihkan oleh pencipta yang agung, yang dahsyat, yang penuh dengan kasih. Nah, pengertian ini oleh karena manusia tidak sadar bahwa dia itu adalah manusia yang perlu diperbaiki, maka kalau diperbaiki dengan cara dari Sang Pencipta, maka manusia mulai rasa tidak cocok, tidak puas. Nah, rasa tidak puas sangat tergantung dari orientasi hidup kita. Apakah tujuan hidup kita mengikut Tuhan? Saudara, banyak orang tujuannya supaya diberkati, supaya enak hidup ini, ya, supaya kita bisa bergembira, tapi tidak betul-betul fokus pada yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan berkata upah dosa itu maut. Jadi kita mesti mempunyai tujuan yang paling penting, puncak, yaitu hidup, ya, kehidupan kekal. Nah, kalau kita tidak mempunyai tujuan ini, kita itu terjebak dengan keinginan sesaat. Jadi kita hanya ingin yang saat ini bagaimana bisa dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, manusia dicipta, inilah awalnya kenapa manusia itu bisa jatuh. Karena mereka dicipta serupa dengan Allah. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam kehendak bebas. Ya. Nah, namun dalam kehendak bebas itu Tuhan tahu kalau kehendak bebas ini diserahkan pada manusia yang rusak, pasti nanti salah. Karena itu dibatasi dengan larangan. Ya. Larangannya cuma satu. Untuk apa,
supaya bisa hidup. Larangannya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua buah boleh, tapi jangan yang satu ini. Ya, jadi larangan Tuhan itu demi kehidupan manusia. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang percaya. Kenapa kok Tuhan larang? Tuhan larang demi kehidupan kita. Dan pembatasan ini yang menjadi masalah paling besar daripada orang-orang yang merasa dirinya terlalu dibatasi oleh Tuhan. Karena itu cara iblis sekarang mengarahkan manusia kepada yang paling ujung pada akhir ini, yaitu hak asasi manusia. Jangan mau dibatasi. Itu hak manusia. Memang iblis menggeser pelan-pelan dari demokrasi ke humanisme, kemanusiaan, lalu ke terakhir ini hak asasi manusia. Padahal Tuhan berkata melalui nabinya, Nabi Musa, Ulangan 30 ayat 19 dan 20 berbunyi, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Iya, Tuhan itu mau supaya umat ciptaannya itu mau sadar dan belajar untuk memilih yang benar. Karena itu melalui Nabi Musa, dikatakan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Wah, saksinya itu langit dan bumi. Artinya seisi daripada sorga itu sebetulnya menyaksikan rencana Allah yang baik. Dan juga bumi ciptanya itu begitu baik untuk maksud rencana yang baik. Ya, dan Musa berkata, Tuhan menghadapkan kepada kita dua hal, kehidupan atau kematian. Dan diperintahkan, pilih kehidupan. Berarti free will, kehendak bebas. Kamu pilih. Tapi pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Dan kalau kamu pilih ini, itu akan lanjut kepada keturunanmu. Caranya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mendengar lalu melakukan apa yang diperintahkan yang kita dengar. Saudara, saya kasih highlight. Sebab hal itu berarti hidupmu. Bukan hanya hidup kekal, tapi berarti hidupmu dan juga waktu secara jasmani. Ya, jadi baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu kita akan mengalami kehidupan yang berada dalam lingkaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena itu pertanyaannya, apa fokus kita? Kehidupan atau kenikmatan? Jadi apa tujuan Anda mengikut Tuhan? Kalau kenikmatan yang saudara cari, yang kata Tuhan, kenikmatan itu cuma sementara. Padahal cara Tuhan ya mengarahkan saudara itu kepada tujuan itu dengan tentu batasan yang engkau bisa pilih salah.
Karena itu Alkitab mengatakan jangan. Dan apa? Harus. Dan banyak orang nggak senang kalau harus. Itu hukum Taurat. Loh, memang hukum Taurat. Sebab manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Diharuskan supaya jangan mati. Tapi sayang, pembatasan kebebasan pribadi inilah yang menjadi masalah tidak puas. Karena itu iblis cetuskan senjata yang paling jahat, yaitu hak asasi manusia. Saya mau begini. Sudahlah, jangan ikut campur Tuhan. Saya mau begini modelnya. Dan Tuhan kata, oke. Tapi hati Tuhan remuk. Sedih. Karena nanti banyak orang yang binasa. Karena memilih kenikmatan. Saudara, jadi tujuan pengikutan kita pada Tuhan tergantung dari apa yang kita cari. Saudara cari kehidupan atau kenikmatan. Dan kita mesti tahu, ya, apa yang kita cari sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Ini yang bahaya. Masa depan saudara itu senang kekal, kehidupan, atau kematian kekal, susah kekal. Kok bisa begitu? Ya karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa upah dosa itu maut. Jadi kalau kita tidak mengerti ini, seringkali apa yang dilarang Tuhan itu justru kita tidak senang. Padahal itu untuk kehidupan kita. Karena itu pertanyaan saudaraku, apa yang saudara cari waktu saudara mengikut Tuhan? Nah, Tuhan mempunyai murid-murid yang sederhana. Dan murid-murid yang mula-mula itu sebetulnya murid Yohanes Pembaptis. Ya, dan waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, maka dia berkata pada muridnya, lihat anak domba Allah. Kenapa, Yohanes ini kok menunjuk Yesus sebagai anak domba? Karena awal kejatuhan manusia, jatuh dalam dosa, itu cara untuk bisa memperbaiki, yaitu dengan anak domba. Dan itu terjadi untuk Adam dan Hawa. Waktu itu Alkitab menulisku, Allah membuatkan pakaian dari domba. Itulah sebabnya, maka keturunan yang percaya itu, Habel, dia mempersembahkan domba. Karena di situ ada iman, bahwa manusia itu perlu ditebus dengan darah. Ya, nah karena itu apa yang kita cari? Waktu dua murid Yohanes itu diberitahu oleh gurunya Yohanes, lihat anak domba, maka apa yang dilakukan mereka? Kita baca Yohanes 1 ayat 35 sampai 39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Iya, saudaraku, inilah perjumpaan yang
pertama murid-murid dengan Yesus. Kenapa? Karena mendengar tentang anak domba. Ya, bagi orang Israel, domba itu sudah terkenal, karena di awal hidup manusia, dombalah yang menjadi korban. Dan juga mereka kenal bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir karena domba, darah domba. Jadi mereka tidak asing lagi bahwa istilah domba itu mengingatkan ada korban penebusan. Karena itu waktu dua murid ini ikut Yesus, Yesus menoleh, apa yang kamu cari? Maka jawaban kedua murid itu dikatakan Rabi, artinya guru, artinya perhatikan artinya guru, kami ini mau dididik. Tapi untuk bisa dididik, kami ini perlu terus-menerus belajar. Tidak bisa sehari. Dan kalau mau terus-menerus belajar, kami mesti tahu tempat tinggalmu. Halo? Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita ini mau belajar sebagai murid kepada Yesus sebagai guru kehidupan? Ya. Dan Tuhan berkata, come and see. Kamu datang dan lihat. Maka dikatakan mereka pun datang dan melihat. Nah ini dua sikap yang perlu kita miliki. Kita perlu datang kepada Yesus tiap kali. Dan kita lihat. Artinya kita lihat apa yang diajarkan. Kita lihat fakta hidupnya Yesus. Fakta hidup apa? Fakta hidup sehari-hari. Kita itu cuma seringkali melihat Yesus yang tersalib. Tapi kehidupan sehari-hari ini loh, yang perlu kita lihat, kita contoh. Ya, lalu dikatakan mereka pergi dan tinggal bersama dengan dia. Wow, ini namanya kita mau belajar sebagai murid itu mesti tinggal bersama, bersekutu terus menerus. Karena ini satu pendidikan hidup, ya. Bagaimana pendidikan hidup kalau nggak terus menerus? Karena itu, apa yang kamu cari ini pertanyaan kepada kita juga. Apakah kita pendengar khotbah istimewa pengajaran? Makanya hari Jumat itu saya memberikan bukan khotbah, tapi pengajaran. Ya, karena kita ini mesti diajar. Banyak orang rajin, ya, tapi mendengar khotbah. Tapi yang disebut diajar itu berarti kita mau belajar dan jadi murid, ingin seperti guru. Amos 5 ayat 4 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, carilah aku, kamu nanti akan hidup. Jadi kalau tujuan kita itu hidup, kita mesti cari. Cari apa, Cari hidupnya Tuhan Yesus yang benar itu loh. Nah, jadi kita bukan cari berkat, cari kebenaran. Karena itu Tuhan berkata apa, carilah kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Kalau kita bisa benar, maka semuanya akan ditambahkan. Berkat dan sebagainya. Tapi banyak orang terbalik. Karena itu kadang-kadang kita pergi ke gereja, mendengar si A, mendengar si B. Kita cari apa? Cari perkumpulan. Senang nyanyi. Ya, cari apa? Cari di situ ada teman-teman yang baik.
Tapi kita tidak cari yang disebut kebenaran dari Tuhan. Karena itu sungguh pemazmur tahu apa yang harus diminta paling penting. Mazmur 21 ayat 5. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wow, bukan main. Kalau hidup ini yang diminta, suku, maka akan ditambah dengan apa, suku? Umur panjang selama-lamanya. Kehidupan yang kekal. Jadi jangan salah, suku, mencari ya apa yang paling penting. First thing first. Harus ini konsentrasi kita, suku. Seperti murid-murid mencari tempat tinggal Yesus. Yaitu supaya mereka bertujuan, suku. Supaya terus bisa ikut sampai akhir. Ya, apa tujuan kita sampai akhir? Tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, sekarang kalau apa yang kamu cari, ini pertanyaan Tuhan, apa yang kita cari? Kita mesti tahu, kalau cari sesuatu, maka kita perlu tahu lebih dulu, jalan untuk ke sana. Misalnya cari emas, kan mesti tahu jalannya. Mau cari ilmu, jalannya apa? Bersekolah. Cari ilmu, kita mesti jalannya apa? Belajar. Nah, karena itu, jalan yang Tuhan anjurkan kepada kita itu jalan salib. The way of the cross. Nah, kalau kita mau pilih jalan yang menuju hidup, kata Tuhan, kamu nggak bisa menghindar dari jalan ini, jalan salib. Jalan salib berarti saudara itu dipotong. Disalib, di cross. Ya. Jalanmu yang salah itu mesti di cross. Nah itu namanya jalan salib. Tapi kita tidak. Jalan kita mesti melegang, enak. Seringkali kalau di cross oleh Tuhan, kita nggak mau. Seperti siapa? Seperti Biliam. Dia naik, ya keledainya. Itu salah. Tuhan cross. Dengan apa? Dengan malaikat. Stop. Marah dia. Padahal jalan Tuhan ini supaya kamu balik. Ini bahaya. Tapi dia ngotot. Lalu kata Tuhan, go on. Kalau kamu memang milih begitu. Karena itu Tuhan memberikan satu kata-kata yang sangat penting tentang pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu bukan penunjuk jalan. Yesus itu jalan. Jalan yang apa? Yang benar. Karena dia Allah. Gak ada kecurangan. Dia menjadi manusia. Dia satu-satu manusia yang benar. Tidak ada dosa. Karena lahir dari Allah. Dan dia mengatakan, aku jalan. Tapi jalanku ini benar. Dan menuju hidup. Jadi untuk mencapai hidup, pertama kita mesti tahu jalannya. Ya, dan inilah yang seringkali menjadi masalah. Kita mau pakai jalan kita. Karena itu sudah diajarkan yang lalu tentang surat Yudas, jalan Kain. Ya, jalannya Biliam. Itu semua jalan yang dimaui oleh keinginan nafsu. Dan kita anak-anak Tuhan sekarang gak mau jalan salib. Jalan nikmat. Bagaimana ya ke gereja bisa punya
grup yang banyak nikmat, bisa dihargai, ya, bisa senang. Jadi kita ini mencari yang nikmat, tapi bukan jalan salib. Padahal Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. iya, setiap orang, ini bukan hanya untuk pendeta, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, perhatikan kata harus, menyangkal itu ada cross, dipotong keinginanmu. Jadi kamu mesti bisa berkata tidak pada kemauanmu sendiri. Itu namanya menyangkal diri. Baru kamu bisa memikul salib. Kalau kita bisa memotong kemauan kita, baru kita bisa menanggung kesalahan orang lain. Itu namanya salib. Ya. Jadi jangan membuat salib sendiri lalu kita pikul. Yesus salibnya dibuat oleh orang, dia pikul. Jadi kita mesti yang penting itu bisa menyangkal diri. Karena itu Tuhan beri peringatan, ya, waktu ditanya juga oleh murid-murid, Tuhan sedikitkah orang yang akan selamat? Maka ini jawaban Tuhan. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Iya, ini yang saya sedihkan. Banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar itu. Banyak. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang. Perhatikan, jadi jangan saya pikir semua orang Kristen akan masuk surga. Banyak orang itu ingin kelompok besar. Kalau itu kelompok besar pasti betul. Bukan begitu, kelompok orang benar. Jangan kelompok besar, tapi kelompok yang benar. Ya. Dikatakan di sini sesak dan sempit. Ya, jalan menuju kehidupan itu sesak. Nah, ini yang biasanya nggak disukai, bukan? Kenapa? Karena sedikit. Nah, dan untuk itu Tuhan mengajar orang Israel melalui satu jalan. Waktu mereka dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian, jalannya padang gurun. Ulangan 8 ayat 2 berkata, Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi maksudnya apa, Kok Tuhan itu lewatkan jalan yang kadang-kadang gak sesuai dengan kenikmatan kita? Jelas saya kasih huruf putih, dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi kedatangan Tuhan ke dunia ini memang menebus, tapi untuk mengajar. Setelah ditebus jangan jatuh lagi dalam dosa. Untuk mengajar ini maka Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang Kristen itu bukan cari bagaimana supaya diberkati, tapi bagaimana bisa rendah hati. Dan ini banyak orang tidak arahnya ke situ. Ya. Dan Tuhan mau lihat, kalau kita rendah hati itu Tuhan cobai apakah kita ini berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Dan coba dibacakan ayat yang ketiga berkata, Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar,
dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, manusia kan biasa sombong. Saya hidup bukan karena Tuhan, saya hidup karena bekerja. Memang itu hidup jasmani. Kalau Tuhan bicara itu kadang-kadang mempunyai nilai rohani. Dan seringkali ini yang disalah tangkap. Kalau kita mau hidup, kita kerja, kita makan roti, kan hidup. Betul kata Tuhan. Tapi yang aku maksudkan, kataku hidup itu hidup kekal. Dan untuk hidup kekal itu syarat paling penting. Itu saudara hanya bisa menerima dari Allah. Karena firman Allah itu hidup dan kekal. Ya, dan hanya dari firman-Nya yang engkau ini mulai ngerti, lalu engkau mulai melakukan. Nah, itulah baru hidup. Ya, saudara, jalan padang gurun dimaksudkan Tuhan untuk merendahkan hati. Ini harus kita ingat-ingat. Ya, jadi pelajaran kenapa saudara kadang-kadang menjadi orang Kristen, kena problem keuangan, kena problem sakit. Ya, baru-baru ini saya ke Makassar, lalu kurang jaga rasa sehat, pulang saya sakit batuk ini, bronkitis kambuh. Wah, gak enak sekali, tidur itu terganggu banget. Ya, saudara, supaya saya tahu juga, kelalaian saya. Jadi jangan Superman, pendeta itu gak bisa sakit. Harus tahu, tahu diri. Ya, kenapa, Karena rendah hati itu syarat utama untuk mendapat anugerah Tuhan. Yakobus 4:6 mengatakan, Allah melawan orang sombong, tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, tanda kita itu tidak rendah hati, itu adalah suka bersungut-sungut. Ayo check up hati kita. Bagaimana saudara? Mengikut Tuhan banyak bersungut-sungut. Itu tanda kesombongan kita. Keluaran 15 ayat 22-24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi memang Tuhan itu sengaja memimpin mereka di padang gurun sampai mereka tidak mendapat air. Kenapa? Karena Tuhan mau uji. Kamu ini dilatih supaya jangan bersungut-sungut, itu kuncinya. Jangan sombong, hidupmu itu bergantung sama Tuhan. Ya, saudara. Nah, ternyata mereka bersungut-sungut. Ya, dan diulangi. Peristiwa ini baru saja dalam Keluaran 15 itu mereka lewat Laut Merah. Mereka menyanyi, mereka bersorak. Tapi kemudian Tuhan arahkan setelah bersorak-sorak, dilewatkan jalan yang sempit. Ngomel. Ditambahi dengan Keluaran 16 ayat 2-4 berbunyi, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging
dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, saudara hidup dari mana? Kalau air itu kepuasan. Tapi supaya hidup, saudara nggak bisa minum air. Perlu apa, Su? Perlu makanan. Ya, jadi orang itu biasanya mencari kepuasan, bukan kehidupan. Nah, Tuhan akan buktikan, Su. Kamu jangan ngomel. Aku tanggung hidupmu itu. Ya, di sini katakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Apa ada satu bangsa, 3-4 juta manusia di padang gurun bisa disuplai oleh Tuhan dengan kehidupan tiap hari. Coba kalau saudara menjadi orang kaya, bisa tidak menyuplai? Iya, pemerintah Indonesia saja waktu suku beras di mana-mana sukar, wah bingung sudah. Karena itu makanan, ya itu yang bisa memberikan hidup, ya. Lalu Tuhan kata, lihat, aku ini akan memberikan mana. Mana itu artinya suku, kata mana itu artinya manhu. Apa itu? Mereka nggak ngerti. Loh kok ada putih-putih? Memang firman Tuhan itu suka dimengerti. Tapi itu yang memberi hidup. Ya, apakah hidup menurut hukumku atau tidak? Nah, inilah syarat untuk hidup di padang gurun. Ya, syaratnya mereka harus ambil roti tiap pagi, roti yang turun dari sorga, bentuknya kecil, ya, itu seperti itu koriander, jadi apa itu? Ketumbar, kecil. Ya. Jadi tiap hari itu turun biji-biji ketumbar gitu, tapi putih. Dan mereka juga apa ini ya? Mana disebut mana itu artinya apa itu? Nggak ngerti, tapi bisa bikin hidup. Karena itu Tuhan juga berkata seperti ini. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, ini salah ditafsirku, pikirnya masa toh dari firman Allah. Wong saya buktinya hidup, betul. Itu hidup sementara jasmani. Tapi kamu untuk hidup kekal nanti, kamu mesti punya makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Dan itu adalah firman Allah. Ya, karena itu pilihan jalan yang ditentukan Tuhan ini sering ditolak oleh manusia. Kenapa? Tidak nikmat. Saya kalau memperhatikan orang ini sekarang anut biung, mana ya, bagaimana bisa menyukakan. Gereja pun bagaimana gereja bisa yang kasih hal yang bisa menyukakan. Bukan mencari firman. Ini yang saya lihat, ini zaman akhir ini orang ke gereja bukan mencari firman, tapi mencari koneksi, mencari kepuasan, mencari bagaimana bisa puas, tapi bukan mencari firman. Kalau mencari firman itu berarti mendengarkan, memperhatikan, lalu mendidik diri untuk mengikuti firman, mempelajari.
Dan Tuhan memberitahu, kalau kita mencari kenikmatan daging, Tuhan kasih warning, peringatan, Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, inilah pilih. Jadi saudara ini mau mengikuti apa? Kenikmatan daging, senang, hura-hura, ya mungkin punya kawan banyak. Tuhan kadang-kadang sedih, mereka mempunyai murid, sudah jadi murid. Tapi waktu Tuhan bicara tentang roti dengan keras, banyak muridnya mundur. Itu Alkitab nulis, murid loh. Yang sudah dengar juga pelajaran, tapi tidak lekat. Jadi ingat, pengalaman spektakuler, laut dibelah, bikin sukacita, wah KKR, sembuh, itu bukan jaminan bahwa Anda ini mencari hidup. Ya, sorak-sorai sebentar berlalu. Baru dalam Keluaran 15, mereka bersorak-sorai, menari, dipimpin oleh Miriam, puji-pujian. Tapi setelah itu mereka ngomel. Jadi memang jalan salib ini diwajibkan oleh Tuhan. Ini jalan. Dan Tuhan memberitahu, diwajibkan untuk apa, untuk bisa benar. Aku adalah jalan kebenaran. Nah, kebenaran ini letaknya di mana? Firman. Dan banyak orang benar apa tidak, letaknya di mana? Di ucapan. Makanya kalau orang Kristen masih suka bohong, jangan harap masuk surga. Jangan harap bisa hidup. Ya, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, dan penaburan yang paling banyak kita lakukan, penaburan kata-kata. Benar tidak? Tiap hari mesti keluar kata. Ya, saudara, ini penaburan yang paling banyak kita lakukan, yaitu mulut kita. Karena itu dalam Efesus 4 ayat 15, Tuhan beri peringatan pada gereja, bagaimana menjadi gereja yang dewasa. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, speaking the truth in love. Ini adalah koridor untuk benar, berkata benar, tapi plus dalam kasih. Banyak orang berkata benar, tapi tidak mencintai. Contohnya, ngerumpi. Mungkin peristiwanya benar, tapi dengan maksud menjatuhkan. Halo? Benar, tapi tidak dalam kasih. Sebaliknya, ada orang dalam kasih, tapi nggak benar. Contohnya ibu-ibu yang mencintai anaknya supaya tidak dipukul oleh suaminya. Ya, waktu anak ini salah, dibela ibunya. Oh, tadi begini kok. Itu vasnya itu jatuh karena kucing. Padahal anaknya. Kenapa, Karena cinta anak, tapi ngomongnya nggak benar. Nah, Matius 12 ayat 37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini banyak orang nggak sadar, dia pikir kalau tidak membunuh, tidak mencuri, ya beramal, wah pasti masuk surga. Tapi kadang-kadang ucapan-ucapan kita itu seperti maut, tajam, mematikan, membunuh, apalagi fitnah. Saudaraku, kita mesti sadar
sadar bahaya ucapan kita ini. Karena di situ letak standar kebenaran kita itu di ucapan ini. Ya. Nah, dengan mengikuti jalan untuk beroleh kebenarannya, jadi saudara ikutilah cross, ya. Mau ngomong salah, jangan. Mau memaki, jangan. Itu namanya saudara ikuti jalan. Jalan apa? Salib. Kata Tuhan, musuh kita pun tidak boleh kita maki-maki. Ya. Karena Tuhan berkata supaya kita ini jangan salah ucapan kita. Dan ini kalau saya dengar banyak, ya kalau sudah grup-grupan, musuhan gitu. Wah, bicara busuk tentang hamba Tuhan juga. Ya, kelompok hamba Tuhan si A sama si B, kasih segala hoax. Kita mesti hati-hati. Apakah kita ingin masuk surga? Apakah kita ingin hidup? Untuk itu harus lewat jalan, tapi jalannya masih benar. Ya. Dan semua ini tergantung dari pemilihan kita. Apakah tujuan kita itu hidup? Bukan kelompok, wah serupa karena itu ya bicara busuk tentang kelompok yang lain dengan seenaknya. Kenapa, Karena kebenaran itu adalah kunci untuk memperoleh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Karena itu kalau saudara nanti baca Mazmur 17, saudara akan menemukan di situ, ucapan pemazmur yang hidup dalam dunia yang sedang diburu, ya. Jadi oleh orang-orang yang melakukan intimidasi dan sebagainya. Memang tidak mudah kita hidup di antara manusia yang banyak mengikut jalan yang salah. Tapi dalam Mazmur diakhiri dengan kata-kata ini, Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, jadi tujuan kita apa sih? Satu kali pandang wajah Tuhan di sorga yang kekal. Jadi dalam dunia ini memang kata Tuhan kamu sengsara. Ya terima saja sudah. Kita di antara orang-orang yang nggak benar, kita menerima, itu kan cuma sementara. Dimaki, difitnah, ya sementara, abaikan saja. Ya, itu caranya Tuhan Yesus dalam surat Ibrani. Ya, 12 dikatakan, dia sanggup mengabaikan kehinaan. Mari kita belajar mengabaikan kehinaan untuk tujuan hidup. Tetapi aku dalam kebenaran, nah perhatikan, aku akan memandang wajahmu. Kalau sudah memandang wajah Tuhan nanti engkau puas. Tapi sebaliknya kalau ada rasa tidak puas, itu karena bersungut-sungut. Kenapa? Karena tujuannya itu memang mencari ya kepuasan daging. Karena itu saudaraku, kita jangan sampai memakai nafsu kita. Dan nafsu ini bisa oleh karena ada hal daging yang memang itu dosa. Tubuh kita ini tubuh dosaku. Dan itu melekat di kita. Jadi secara kedagingan, kita ini memang punya bibit. Tapi kita mesti cross. Kita matikan tiap hari. Karena itu Yakobus 4 ayat 1-4 berkata, kamu mengalami sesuatu
besar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, apakah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dunia musuh Allah. Musuh Allah. Tapi yang jelek bukan karena tidak sadar. Ayat ini berkata bagian akhir, menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita ini bisa membuat kita sendiri yang memusuhi Allah. Kenapa? Karena nggak benar. Nggak benar dalam ucapan, nggak benar dalam pergaulan, dan semua itu datangnya dari hawa nafsu. Kita ingin memuaskan. Ya, kalau orang sudah ngerumpi itu rasanya senang. Bisa bicara jelek tentang orang lain itu, semua ketawa. Wah, rasanya senang. Aneh. Tapi itu fakta. Ya, jadi ingat, mereka yang hidup mengejar kepuasan daging, itu sebenarnya menjadikan dirinya musuh Allah. Wow. Jadi kalau begitu ini pilihan loh. Pilihan bebas. Saudara ini mau menjadi kawannya Tuhan atau jadi musuhnya Tuhan. Nah, kalau saudara menjadi musuhnya Tuhan, saudara itu menjadi musuh dari sang sumber anugerah dan damai sejahtera. Karena Allah kita disebut Allah yang penuh anugerah dan Allah damai. Karena itu setiap kali tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan, nanti saudara baca, selalu dibuka dengan kata berkat. Dan kata berkat itu berbunyi seperti Efesus 1 ayat 2 berkata, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nanti saudara baca, setiap kali Paulus berkata, kasih karunia itu artinya anugerah dan damai. Itu dari Allah. Ini yang diharapkan supaya menyertai kita. Nah, kalau orang Kristen bisa begini, dia puas. Karena penuh anugerah. Hidup ini penuh anugerah. Ya, kalau ada masalah, anugerah Tuhan datang, Tuhan tolong. Ya, dalam problem, Tuhan tolong. Dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Anugerah. Ya, jadi kita ini mesti hidup betul-betul karena anugerah Tuhan. Karena itu, ikutilah petunjuk firman-Ku dalam menempuh tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita itu adalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah itu sendiri. Jadi kita hidup oleh anugerah. Luar biasa, hati kita akan puas. Karena itu Paulus waktu menghadapi kesulitan, dia berkata itu duri dalam daging. Apa itu? Ada yang menafsir ini, ada yang menafsir itu, ada yang menafsir itu sakit matanya sehingga dia nggak bisa lihat. Katanya begitu. Ada yang berkata bukan, itu karena kelemahan daging. Ya, jadi Paulus pun punya kekurangan, kelemahan. Tapi waktu dia komplain sama Tuhan, Tuhan, aku minta supaya dicabut. Kata Tuhan, no. Dalam kelemahanlah anugerahku akan mengalir. Kalau sudah tahu dirimu lemah, di situ kasih Tuhan akan dinyatakan. Karena itu mari kita belajar. Tuhan,
Biar hidupku ini dipuaskan. Dipuaskan oleh Engkau pribadi. Oleh anugerah-Mu. Oleh damai-Mu. Isilah Tuhan bejana hidupku. Dan puaskanlah dahaga jiwaku ini. Isilah Tuhan bejana hidupku, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, yes Tuhan, bejana hidupku, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Ada orang-orang yang pergi Seku mencari kepuasan dalam acara-acara dunia dan paling senang kalau ada makan, minum, atau mungkin pertunjukan, performance. Dan celakanya juga ada orang-orang ke gereja untuk mencari hal yang demikian. Bukan mencari roti kehidupan yang memberikan hidup kekal. Saya anjurkan supaya saudara ini tahu hidupmu itu tergantung dari firman. Kalau engkau tidak diisi dengan firman, maka engkau satu kali akan nanti kelaparan dalam alam kekal. Mari kita mau berdiri, nyanyikan dengan hati yang sungguh. Isilah Tuhan bejana hidupku, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Oh, isilah Tuhan, isilah bejana dahaga jiwaku.
Haleluya. Roti kehidupan, beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Roti kehidupan, hingga selamat sempurna. Biar semua kita berseru dalam hati kita, ya Tuhan, isilah hidup ini dengan firman-Mu, roti kehidupan. Mulai mendambakan, Tuhan bicara kepadamu. Oh yes Lord, penuhi umat-Mu dengan rema. Korea sandakatoni kita. Biar kekuatan-Mu mengalir. Shikarabatakarabato. Kami butuh Engkau Tuhan. Nyatakan firman-Mu. Rasaku Jesus, terima kasih. Glory, glory, glory. Roti kehidupan, beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Itulah yang kami mohon, biar roti kehidupan itu yang bisa memberikan makanan bagi jiwa kita, yang memberikan kami bisa puas, bahkan selamat sempurna. Karena itu Tuhan, beri terus Roh-Mu yang kudus mencengkeram hati kami, dan juga untuk hamba-Mu, supaya kami jangan sampai kelaparan, hati kami kosong, tapi hati kami bisa merasakan terima kasih. Terima kasih. Ucapan syukur keluar dari hati kami, karena merasa Tuhan, Engkau adalah pemberi hidup yang sejati, yaitu firman-Mu. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati kesehatan kami masing-masing, berkati ekonomi kami. Karena Engkau berjanji,
Kalau kami mencari kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. STT kami telah menghasilkan ratusan alumni yang melayani di banyak gereja dari berbagai denominasi dan juga lintas lembaga Kristen. Beberapa dari mereka juga merintis gereja di pelosok tanah air Indonesia. Mayoritas mahasiswa kami berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, sehingga STT kami dapat berdiri sampai hari ini adalah berkat bantuan dari para partner yang memberikan bantuan dana donasi kepada kami. Kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan bantuan dana kepada sekolah kami, sehingga kami dapat mendidik lebih banyak orang untuk memenuhi, mempercepat pekerjaan Tuhan di dunia ini. Salam, perkenalkan nama saya Iski Aruman. Saya asal dari Papua. Saya sekarang semester 3 Prodi Teologi. Dan orang tua saya di kampung. Bapak sudah meninggal 2009 dan mama masih ada di kampung tapi sebagai ibu rumah tangga. Dan saya di STT sini dididik untuk memiliki karakter yang baik. Nama saya Betania Mulinda, saya berasal dari Pekanbaru Riau dan saya berkuliah di STT Kristus Alpha Omega, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dalam bidang prestasi, di mana pada saat saya berkuliah di tempat ini di semester 1 saya mendapatkan IP 3,9, tapi puji Tuhannya di semester 3 saya mengalami peningkatan prestasi yang dengan hasil yang sangat memuaskan. Saya bersyukur institusi STTK AU membantu saya dalam biaya perkuliahan di tempat ini. Kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu dalam bentuk doa, daya, dan dana. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung dalam dana dapat disalurkan melalui rekening BCA di 009 3000 100 atas nama YAYPK Kristus Alpha Omega. Info lebih lanjut dapat menghubungi nama dan nomor HP yang tertera di bawah ini. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.